Pernahkah Anda berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi ketika iman mulai muncul di tempat-tempat yang paling tidak terduga? Apa yang terjadi ketika harapan mulai bersinar di negeri yang sebelumnya disangka akan pudar oleh dunia? Hari ini, Anda dan saya melangkah ke dalam sebuah cerita yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah cerita yang sedang terjadi saat ini, sebuah kisah tentang keberanian, tekad, pemujaan dalam diam, dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Ini bukan sekadar berita. Ini adalah sebuah gerakan. Gelombang kekristenan yang tenang tumbuh di negara-negara yang banyak orang tidak pernah menyangkanya. Gelombang Kristen semakin meningkat di 10 negara mayoritas Muslim Arab. Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini, kita akan menjelajahinya bersama, langkah demi langkah, negara demi negara. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena setiap negara akan lebih mengejutkan Anda daripada sebelumnya. Nomor 1, Lebanon. Lebanon berbeda dari negara Arab lainnya. Ketika Anda melihat bentang alamnya, Anda akan melihat gunung-gunung yang ditutupi pohon cedar, desa-desa yang dibangun di atas bukit hijau, dan kota-kota yang memadukan kehidupan modern dengan budaya kuno. Namun, keindahan Lebanon yang sesungguhnya terletak pada masyarakatnya dan keimanannya. Kekristenan di Lebanon sudah ada sejak lama, sangat tua. Kekristenan telah bertahan melewati berbagai kekaisaran, invasi, perang, krisis ekonomi, dan badai politik. Saat ini, agama Kristen di Lebanon masih berdiri kokoh. Anda dapat melihat gereja di mana-mana, mendengar lonceng gereja berbunyi, dan merasakan rasa keimanan serta kebersamaan di hampir setiap kota. Hampir setengah dari populasi memiliki akar Kristen. Di beberapa desa, hampir setiap rumah memiliki salib. Para pendeta berjalan dengan bebas, gereja buka siang dan malam, dan ibadah dilakukan secara umum. Di sekolah Kristen, rumah sakit, dan lembaga amal, mereka melayani semua orang. Lebanon bukan hanya rumah bagi orang Kristen. Ia adalah simbol, kesaksian, dan pengingat bagi seluruh wilayah bahwa agama Kristen bukanlah hal asing di sini. Agama Kristen adalah bagian dari tanah, bagian dari hati. Bahkan di tengah kesulitan ekonomi, kaum muda di Lebanon kembali ke kelompok doa, menjadi sukarelawan di paroki, dan membangun kembali kehidupan masyarakat. Mereka tidak menyerah. Mereka membangun kembali. Mereka tetap tinggal. Mereka berdiri. Lebanon tidak hanya bertahan hidup. Ia memegang teguh garis keimanan di Timur Tengah. Sekarang, kita beralih ke negara di mana agama Kristen sudah ada sejak masa awal gereja. Nomor 2, Mesir. Mesir adalah salah satu negeri Kristen terpenting di dunia. Banyak orang tidak menyadari bahwa agama Kristen di Mesir dimulai pada abad pertama, diperkirakan dibawa oleh Rasul Markus sendiri. Ini berarti umat Kristen Mesir telah menjalankan iman mereka selama hampir 2000 tahun. Mereka menanggung penganiayaan Romawi, bertahan dari kekaisaran, dan menghadapi berbagai kesulitan serta tekanan. Namun, mereka tidak hancur. Saat ini, umat Kristen Koptik Mesir tetap menjadi komunitas yang kuat dan hidup. Anda dapat melihat salib ditato di pergelangan tangan mereka sebagai tanda identitas dan keberanian. Anda mendengar himne kuno yang terdengar seperti doa para malaikat. Anda melihat biara-biara dibangun di padang pasir, di mana para pendeta berdoa siang dan malam memohon kedamaian, bagi jiwa-jiwa, dan bagi kesembuhan. Di kota-kota seperti Kairo dan Alexandria, gereja-gereja selalu dipenuhi. Kaum muda menghadiri perkemahan gereja, kelas katekismus, dan pertemuan pemuda. Keluarga berkumpul pada hari raya, dan ketika tragedi terjadi, mereka merespons bukan dengan kebencian, tetapi dengan pengampunan dan kekuatan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak warga Mesir, terutama kaum muda yang mencari kedamaian, telah menemukan kembali iman mereka. Beberapa orang menghadiri pelajaran Alkitab, beberapa kembali ke sakramen, dan ada yang menemukan Kristus secara daring saat mereka tidak menduganya. Perlahan-lahan, api baru menyala di dalam Mesir. Pendiam, baik hati, tenang, tidak berisik, tidak sombong, namun setia. Kini, kita beranjak ke tanah yang telah melewati kegelapan tak terbayangkan, namun masih tetap bangkit. Nomor 3, Irak. Ada suatu masa ketika Irak memiliki salah satu komunitas Kristen terbesar di Timur Tengah. Mereka tinggal di kota-kota kuno seperti Mosul, Karakos, Al-Kos, dan lainnya. Mereka berdoa dalam bahasa Aram,
bahasa yang digunakan Yesus. Mereka membangun biara, sekolah, gereja, dan perpustakaan. Namun, perang dan teror pun terjadi. Kekerasan melanda, banyak yang melarikan diri, dan sebagian kehilangan segalanya. Untuk sesaat, dunia khawatir bahwa agama Kristen akan lenyap dari Irak selamanya. Namun kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Orang-orang kembali. Keluarga-keluarga kembali ke rumah. Gereja-gereja yang dibakar kini dibangun kembali. Anak-anak belajar himne lagi, dan para pendeta memimpin misa di desa-desa yang pernah hancur. Rumah-rumah diperbaiki, dan orang-orang beriman berkumpul di malam hari untuk berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas keselamatan mereka, dan memohon kedamaian serta kekuatan. Kelompok bantuan mendukung mereka, dan komunitas Kristen di seluruh dunia mengirimkan bantuan. Perlahan-lahan, Irak mulai pulih. Harapan perlahan kembali, iman tumbuh lagi. Ini bukan sekadar membangun kembali gedung, ini adalah pembangunan kembali jiwa. Ketika iman bertahan dari api, ia menjadi lebih kuat. Berikutnya, kita menuju ke negara yang menderita perang panjang, namun iman tetap bangkit di tengah reruntuhan. Nomor 4. Suriah. Suriah memiliki beberapa situs Kristen tertua di dunia. Damaskus adalah tempat Santo Paulus pertama kali membuka matanya terhadap Kristus. Gereja-gereja di sini berasal dari umat beriman awal yang mempertaruhkan segalanya. Namun, perang membawa kepedihan yang mendalam. Bom menghancurkan rumah dan gereja, menyebabkan orang-orang melarikan diri dan kota-kota menjadi sunyi. Kini, sesuatu yang sakral sedang terjadi. Umat Kristen mulai kembali ke lingkungan mereka. Gereja-gereja sedang dibuka kembali. Anak-anak belajar doa di sekolah lagi, dan kelompok pemuda mulai berkumpul. Paduan suara kembali bernyanyi di tempat-tempat yang dulu sunyi. Namun, kebangkitan ini tidak hanya terjadi di Suriah. Diaspora Kristen Suriah yang tinggal di Lebanon, Eropa, Amerika, dan tempat lain juga meningkat. Mereka memulai gereja baru dan mengajarkan doa-doa kuno kepada anak-anak mereka. Mereka berkumpul di rumah-rumah dan balai komunitas untuk menjaga tradisi tetap hidup. Suatu hari, banyak yang berharap untuk kembali, membangun kembali, dan memperbarui tanah leluhur mereka dengan damai dan iman. Suriah menunjukkan kepada kita bahwa iman tidak hancur oleh perang. Ia hanya tidur sebentar, kemudian bangkit lagi dengan kekuatan. Sekarang, kita pindah ke tanah yang damai, yang dikenal dengan sambutan dan koeksistensinya. Nomor 5. Yordania. Yordania mungkin kecil di peta, tetapi hatinya besar. Ketika negara tetangga menghadapi perang, Yordania membuka pintunya. Ketika para pengungsi datang tanpa membawa apapun, Yordania menyediakan tempat berlindung. Ketika umat Kristen dari Irak dan Suriah membutuhkan keamanan, Yordania menyambut mereka. Di dalam negara yang tenang ini, komunitas Kristen sedang bertumbuh. Gereja-gereja aktif, para pemuda berkumpul untuk beribadah, dan relawan mengelola sekolah serta rumah sakit. Para pendeta dan pastor bekerja berdampingan demi perdamaian. Yordania melindungi kebebasan beribadah, dan perayaan Kristen diakui dengan baik. Para pemimpin dari berbagai agama bertemu dan berbicara dengan penuh rasa hormat. Di kota-kota seperti Amman, kehidupan Kristen hidup dan bergerak. Orang beriman baru bergabung dengan kelompok agama, tradisi lama terus berlanjut, dan sekolah Kristen tidak hanya mengajarkan akademis, tetapi juga nilai-nilai, kebaikan, dan kasih sayang. Yordania secara diam-diam menunjukkan kepada kawasan itu bagaimana perdamaian dan rasa hormat memungkinkan iman berkembang. Kini, kita memasuki dunia menara modern dan kota global. Nomor 6. Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab mungkin mengejutkan banyak orang. Kota-kotanya dikenal dengan gedung-gedung tinggi, bandara sibuk, pusat bisnis, dan kemewahan. Namun, di balik dunia modern ini, Anda menemukan salah satu populasi Kristen terbesar di Timur Tengah. Hampir semua di antaranya adalah ekspatriat dari negara-negara seperti Filipina, India, Nigeria, Korea Selatan, dan banyak lainnya. Mereka bekerja keras, mengirim uang pulang, dan melayani di rumah, kantor, rumah sakit, lokasi konstruksi, hotel, dan restoran. Pada hari libur, mereka berkumpul dalam jumlah besar untuk beribadah. Gereja-gereja di sini penuh, dengan ratusan ribu orang menghadiri misa atau acara ibadah.
Layanan diselenggarakan dalam banyak bahasa. Orang-orang bernyanyi dengan gembira, berdoa sambil menangis, dan saling mendukung seperti keluarga. Ada aturannya. Tidak ada khotbah umum di jalan-jalan, tidak ada penginjilan yang keras. Namun, iman tidak membutuhkan kebisingan untuk tumbuh. Ia berkembang melalui kebaikan, melalui doa, dan melalui kerendahan hati. Di UEA, gelombang Kristen tumbuh bukan karena hukum, tetapi karena cinta. Berikutnya, kita akan tiba di sebuah negeri yang ukurannya kecil, tetapi dipenuhi pekerja dari seluruh dunia. Nomor 7. Qatar. Qatar telah menjadi pusat bisnis, olahraga, dan perjalanan global. Pekerjanya berasal dari seluruh penjuru dunia, dan banyak di antaranya beragama Kristen. Mereka bertemu di area keagamaan khusus di mana gereja-gereja dari berbagai cabang berbagi tempat. Mereka beribadah di akhir pekan, menyanyikan himne, berbagi makanan, dan saling mendukung. Banyak yang tinggal jauh dari keluarga, tetapi mereka menemukan keluarga di komunitas gereja mereka. Beberapa beribadah dengan tenang di rumah, sementara yang lain menghadiri kelompok Alkitab larut malam. Dan ya, bahkan di Qatar, beberapa hati berpaling kepada Yesus secara diam-diam. Ini tidak berisik dan mungkin tidak umum, tetapi sangat nyata. Ketika jiwa haus akan kebenaran, tidak ada yang dapat menghentikannya untuk menemukan Kristus. Sekarang, kita menuju ke negara yang tenang, dengan hati yang terbuka. Nomor 8. Kuwait. Kuwait damai. Kehidupan di sana modern, namun cara hidupnya sederhana. Pada saat yang sama, komunitas Kristen di sini sebagian besar terdiri dari migran, terutama dari Asia dan Afrika. Mereka berkumpul setelah hari kerja yang panjang untuk berdoa di ruangan kecil, gereja besar, ruang tamu, dan tempat kerja. Pendeta dan pastor membimbing mereka, dan kelompok Alkitab bertemu dengan tenang. Musik memenuhi ruangan, dan iman memberi mereka kekuatan untuk menghadapi jam kerja yang panjang, kerinduan akan rumah, dan tantangan hidup. Sekali lagi, orang-orang tersentuh oleh kebaikan, oleh komunitas, dan oleh doa. Cinta membuka pintu. Di Kuwait, agama Kristen tumbuh melalui kepedulian nyata dan persahabatan sejati. Kemudian, kami tiba di sebuah tanah istimewa di Afrika Utara. Nomor 9. Tunisia. Tunisia pernah memiliki sejarah Kristen yang kuno. Seiring berjalannya waktu, populasi Kristen menjadi sangat kecil. Namun kini, sesuatu yang mengejutkan tengah terjadi di kalangan anak muda. Keingintahuan yang tenang, pencarian yang tenang. Beberapa orang menemukan agama Kristen secara daring. Beberapa mendengar tentang Yesus dalam percakapan, sementara lainnya bertemu dengan orang Kristen dari negara lain dan melihat kedamaian di hati mereka. Mereka merasakan tarikan yang lembut, menjelajah secara rahasia, berdoa dalam hati, dan menghadiri pertemuan-pertemuan kecil di rumah. Mereka membaca Alkitab dengan tenang. Perlahan-lahan, benih Kristen baru tumbuh di Tunisia. Ini belum menjadi gerakan besar, tetapi benih-benih kecil selalu dimulai dari hal kecil, dan seiring waktu, mereka mekar. Akhirnya, kita sampai pada salah satu tempat tersulit bagi agama Kristen di dunia Arab. Nomor 10. Mauritania. Mauritania pendiam. Negara ini ketat dan berpegang teguh pada cara-cara lama. Di sini, agama Kristen sebagian besar hidup dalam keheningan. Orang beriman harus berhati-hati. Iman dibisikkan, bukan diteriakkan. Alkitab dibagikan dengan rasa percaya, dan doa terjadi di balik pintu tertutup. Namun, bahkan di sini, orang menemukan Kristus. Pekerja migran membawa iman mereka seperti harta karun yang tersembunyi. Kelompok-kelompok kecil bertemu secara rahasia. Lagu mereka lembut, tetapi cintanya kuat. Keberanian mereka nyata. Dan setiap kali hati berpaling kepada Yesus, itulah mukjizat iman. Mauritania mengingatkan kita bahwa di mana harga kepercayaan tinggi, di situ kasih kepada Kristus tumbuh. Sekarang, mundurlah dan lihat gambar ini. 10 negara Arab, 10 kisah berbeda, 10 tantangan berbeda, tetapi satu kebenaran. Kekristenan bangkit bukan dalam kemarahan, bukan dalam keributan, melainkan dalam kasih, pelayanan, kesabaran, pengampunan, dan keberanian. Iman tumbuh paling kuat di tempat-tempat di mana orang berpegang teguh pada segala yang mereka miliki. Iman bertumbuh ketika orang berkata,
Sekalipun aku kehilangan segalanya, aku akan mengikut Kristus. Iman tumbuh ketika hati haus akan kedamaian yang tidak dapat diberikan dunia, dan dunia sedang memperhatikannya. Sebab, jika iman dapat tumbuh di sini ketika banyak orang mengira itu tidak mungkin, maka iman dapat tumbuh di mana saja. Sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan sederhana. Kisah mana yang paling menyentuh Anda? Apakah tentang orang-orang percaya muda di Tunisia, pembangunan kembali iman di Irak, kekuatan kuno di Mesir, keberanian damai di Yordania, atau bisikan doa di Mauritania? Ceritakan pada saya di kolom komentar. Saya ingin sekali mendengar pendapat Anda. Sebelum kita akhiri, berikut adalah satu pesan terakhir. Iman tidak selalu tumbuh melalui kebisingan. Terkadang ia tumbuh melalui air mata, doa, dan hati yang tenang. Apapun yang Anda hadapi dalam hidup saat ini, ingatlah gerakan ini. Ingatlah orang-orang beriman ini. Ingatlah bahwa Tuhan bekerja dalam keheningan sama kuatnya dengan Dia bekerja dalam mukjizat. Anda tidak sendirian. Anda adalah bagian dari keluarga iman global yang bertumbuh setiap hari. Jika perjalanan ini menyentuh hati Anda, lakukan satu hal sekarang. Sukai video ini, bagikan dengan seseorang yang membutuhkan harapan hari ini, dan berlanggananlah agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya seperti ini. Dukungan Anda membantu menyebarkan cahaya ketika dunia sangat membutuhkannya. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Tetaplah kuat, tetaplah damai, dan semoga iman selalu memenuhi hatimu.